Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi tentang budaya positif. Langsung saja nih. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya dapat dari pelatihan guru penggerak yang bertema budaya positif. Ada beberapa poin tentang budaya positif, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu Guru. Ketika Bapak Ibu Guru mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu Guru? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu Guru? Mungkin dari sini Bapak Ibu Guru ingin menyampaikan kata-kata dari disiplin itu apa mungkin? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Disiplin. Saya rasa Bapak Ibu Guru jelas tidak asing mendengar kata-kata disiplin. Gitu ya. Mungkin dalam pikiran Bapak Ibu atau di benaknya disiplin itu suatu hal yang mengikat, peraturan yang mengikat, kemudian atau peraturan yang mana anak itu harus mematuhi segala aturan tersebut. Itu mungkin yang ada di benak Bapak Ibu Guru semua. Seperti ini ya. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, tata tertib atau aturan atau peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, seperti itu. Namun dalam hal ini Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, prasyarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu berarti disiplin dari diri sendiri. Yang berarti di sini disiplin yang ada unsur motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri, bukan motivasi dari luar, seperti itu. Nah, kemudian pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro ini juga sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restruction School Discipline, yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi di sini kata kuncinya yaitu disiplin itu berasal dari motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalam murid itu sendiri, bukan dari motivasi ekstrinsik. Motivasi eksternal itu ya dari luar lingkungan atau adanya paksaan dari seorang guru, bukan seperti itu. Jadi disiplin sendiri itu harus ada motivasi yang kuat dari dalam peserta didik. Nah, kemudian di sini Dr. William itu mengungkapkan beberapa teori kontrol tentang disiplin. Ada beberapa ilusi. Yang pertama yaitu bahwa disiplin itu dianggap ilusi guru mengontrol murid. Jadi disiplin itu dianggap bahwa seolah-olah guru itu mengontrol seorang murid. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu disiplin dianggap bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Memang nanti disiplin itu bisa berdampak positif untuk semuanya, itu maksudnya guru dan murid atau peserta didik.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seakan-akan disiplin itu, guru itu, ilusinya guru itu memaksa murid harus seperti ini, harus seperti itu. Itu ilusi atau teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal di sini yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Atau kaitan dengan disiplin, yaitu jika setiap individu meyakini nilai-nilai kebajikan, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi di sini setiap individu itu harus meyakini nilai-nilai kebajikannya dulu, barulah motivasi intrinsiknya bisa terbangun atau muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada beberapa organisasi yang mengungkapkan beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini tentunya Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan mengenal istilah profil pelajar Pancasila yang kita juga sudah menerapkan, yaitu P5, yang mana profil pelajar Pancasila ini mengandung 6 dimensi nilai-nilai kebijakan. Jadi 6 ini termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal menurut profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu mandiri, yang ketiga yaitu bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ini sudah tidak asing lagi tentunya ya Bapak Ibu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal menurut IBO Primary Years Program itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah toleransi. Toleransi ini juga termasuk nilai kebajikan. Kemudian integritas, menghargai satu sama lain antara rekan guru atau guru dengan murid dan sebaliknya. Kemudian empati, mempunyai rasa empati tinggi kepada sesama. Kemudian kreativitas, percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, keingintahuan, kerjasama, dan mempunyai komitmen yang tinggi. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal dalam 9 pilar karakter. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran, amanah. Kemudian yang keempat hormat dan santun. Yang kelima dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam percaya diri, kreatif, pekerja keras. Yang ketujuh kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan baik dan rendah hati serta toleransi atau kedamaian. Kemudian menurut The Seven Essential itu ada beberapa. Yang pertama adalah empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Contoh nilai-nilai kebajikan universal di sini banyak Bapak Ibu yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya kita melaksanakan sholat duhur berjamaah, musola. Kemudian yang berikutnya nilai-nilai kebajikan yang berikutnya adalah menghormati orang lain. Salah satu contohnya yaitu dengan tidak menaiki kendaraan ketika memasuki wilayah sekolah. Masih banyak lagi contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Mungkin peserta didik sebelum masuk ke sekolah, ke ruang kelas, bisa bersalaman dulu dengan Bapak Ibu guru. Itu juga termasuk contoh-contoh nilai kebajikan. Kemudian
Contoh lagi Jumat bersih itu juga bisa, Jumat berbagi itu juga bisa kita terapkan di sekolah kita. Itu salah satu contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Kemudian poin yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mengetahui perbedaan antara motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi itu seperti apa? Ada yang mengetahui? Restitusi tidak paham. Bagaimana Pak? Restitusi? Tidak paham. Tidak paham. Mungkin yang paham Bapak Ibu guru yang tidak asing di telinga Bapak Ibu guru, penghargaan itu mungkin sudah sering. Kemudian hukuman, apalagi itu juga sering didengar. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu apa sih perbedaan antara hukuman, kemudian restitusi, penghargaan. Sebelum bahas itu kita akan bahas dulu 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku itu didasari 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contoh mungkin seorang murid itu seandainya rajin di sekolah, hanya motivasinya itu hanya untuk menghindari hukuman saja. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh mungkin Bapak Ibu guru di sini seandainya ada peserta didik yang nilainya bagus, nanti saya kasih imbalan, entah permen, entah kue atau apa, intinya ada imbalan. Itu contoh salah satu contoh motivasi mereka ingin rajin belajar karena motivasinya hanya satu, ingin mendapatkan imbalan berupa pujian atau penghargaan dari Bapak Ibu guru. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin yang ketiga ini yang tentunya kita harapkan yang bisa muncul atau motivasi dari peserta didik kita. Jadi murid kita yang diharapkan itu mereka rajin belajar, datang ke sekolah, disiplin, itu memiliki motivasi karena memang hanya ingin menghargai diri mereka sendiri dan orang lain, muncul dari dalam diri mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari Bapak Ibu guru atau orang tua atau masyarakat sekitar. Ini bisa dilihat Bapak Ibu tabel antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sekolah kita, mungkin tidak hanya di sekolah kita, mungkin ya di sekolah-sekolah yang lain, Bapak Ibu guru seringkali menerapkan yang dinamakan hukuman. Tentunya hukuman ini merupakan produk gagal yang kalau bisa jangan diterapkan lagi di sekolah kita, tidak di sekolah kita tapi di sekolah-sekolah yang lain, karena akan berdampak negatif. Sedangkan produk yang sukses itu ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Bisa dilihat untuk hukuman ini merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Yang jelas bagi peserta didik itu kan suatu hal yang menyakitkan, malu. Mereka merasa malu jika dilihat oleh teman-teman mereka jika dihukum entah keliling lapangan berapa kali, itu termasuk hukuman. Sedangkan restitusi sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Kemudian restitusi itu sendiri merupakan pilihan. Nah, pilihan dari peserta didik kalau seandainya melakukan pelanggaran, terserah kamu mau apa, harus komitmen dengan pilihan kamu. Jadi tidak Bapak Ibu guru yang menentukan. Jadi perbedaannya kalau hukuman itu Bapak Ibu guru yang menentukan dan bersifat mengikat dan memaksa. Sedangkan konsekuensinya, kalau konsekuensi itu merupakan murid atau anak yang dibuat tidak nyaman, gitu ya. Kalau restitusi itu kesepakatan antara guru dan murid, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, hukuman. Jika seorang guru melaksanakan hukuman, maka seorang murid atau anak akan tersakiti
Kemudian yang konsekuensi, murid ini tidak tersakiti tapi hanya merasa tidak nyaman saja. Sedangkan restitusi, murid itu mendapatkan penguatan. Kenapa seperti itu ya? Karena itu komitmen antara bapak ibu guru, antara mereka sendiri, yang mereka yang pilih sendiri. Ini kalau hukuman, contoh hukuman itu dibuat oleh guru. Seandainya peserta didik atau murid kita mengalami atau melakukan pelanggaran, datang terlambat ke sekolah, maka hukuman itu berarti yang membuat adalah guru. Karena kamu sudah terlambat datang ke sekolah 15 menit atau berapa menit, itu kamu silakan kamu keliling lapangan, lari berapa kali putaran. Itu yang disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Ini Bapak Ibu. Jadi kesepakatan antara guru dan murid, kita omongkan dulu kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Alasan Bu mungkin hujan. Ya sudah, kalau kamu terlambat kan kamu sudah tahu sendiri konsekuensinya, kamu harus apa. Ya sudah Bu, saya tahu, saya mau di lapangan. Jadi memang keinginan mereka sendiri, mereka sudah mengetahui konsekuensi yang akan dilakukan jika mereka melanggar. Nah, sedangkan restitusi itu dibuat oleh murid, tapi tentunya tentang harus ada bimbingan dari guru, tidak asal mereka buat sendiri. Seandainya mereka melakukan pelanggaran, datang terlambat ke sekolah, ditanya dulu, kenapa kamu datang terlambat? Saya alasannya mungkin datang bangun kesiangan atau hujan. Ya sudah, kamu maunya apa sekarang? Jadi ya sudah Bu, saya janji tidak akan mengulangi lagi. Nanti saya kalau mengulangi lagi, kamu akan bagaimana? Ya saya akan sesuai kesepakatan atau sesuai apa yang murid buat sendiri. Itu yang namanya restitusi. Nah, jadi di sini intinya Bapak Ibu guru, jika ada murid kita yang melakukan pelanggaran, kita tidak boleh menerapkan apa yang disebut dengan hukuman atau konsekuensi. Apa yang harus kita terapkan? Yang harus kita terapkan adalah restitusi. Memang tentunya kan cukup berat. Saya sendiri juga, apalagi yang sudah terbiasa memberi hukuman kepada anak-anak, kan kalau tidak dihukum nanti anak-anak malah ya itu sudah perilakunya malah tidak bisa diatur lagi. Tapi ini kita lakukan secara pelan-pelan Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ada anak yang melanggaran, jangan langsung menghukum atau memberikan mereka hukuman, tapi ditanya dulu baik-baik. Kita melakukan yang namanya restitusi. Oke. Kemudian lanjut, untuk metode, ini kata-kata yang sering kali diucapkan pada hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Biasanya ini, kalau seandainya seorang guru menerapkan hukuman, jika ada anak yang melanggar, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu nanti akan bapak atau akan ibu hukum. Itu hukuman. Jadi ada ancaman kalau hukuman. Sedangkan restitusi, lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu kata-kata tersebut bisa diucapkan oleh seseorang yang melakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, sifatnya yang ini, kalau hukuman itu bersifat negatif, negatifnya ke siapa? Yang tentunya ke anak didik kita. Bisa jadi nanti anak didik kita akan menjadi marah. Mungkin ada yang bisa dendam kepada bapak ibu guru sampai terbawa, besok sampai sudah dewasa lulus sekolah, itu pasti akan berpengaruh kepada psikologis murid. Kalau seandainya anak dihukum, dan hanya itu, mereka juga malu karena dilihat oleh teman-temannya. Sedangkan konsekuensi ini bersifat netral. Kalau restitusi ini bersifat positif. Lanjut, poin ketiga yaitu keyakinan kelas. Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu di sini yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan istilah
istilah kesepakatan kelas. Biasanya sebelum masuk kelas di awal pembelajaran, kita membentuk dulu kesepakatan kelas bersama murid. Nah, ini bukan kesepakatan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu perbedaannya sama kesepakatan kelas. Itu kalau kesepakatan kelas itu masih ada motivasi dari luar atau masih ada paksaan dari gurunya. Sedangkan keyakinan kelas itu sudah ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam murid. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, kalau peraturan kan lebih bersifat konkret, sedangkan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi keyakinan kelas itu bisa berupa nilai-nilai kebajikan yang di awal sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi seandainya Bapak Ibu guru buat keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Bagaimana sekiranya murid itu bisa melaksanakan atau menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita. Contoh, keyakinan kelasnya mungkin kita buat keyakinan kita harus datang masuk ke kelas. Kalau terlambat 5 menit, konsekuensinya sebetulnya seperti apa? Itu satu contoh keyakinan kelas. Kemudian bisa membentuk tiket, itu juga bisa. Jadi bisa saling bertanggung jawab satu sama lain. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi dalam membentuk atau membuat suatu keyakinan kelas, semua warga kelas, murid beserta guru itu perlu dilibatkan. Jadi jangan hanya dari salah satu pihak saja. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tentunya perubahan zaman itu kan selalu dinamis. Jadi perlu adanya perubahan-perubahan keyakinan atau perubahan-perubahan peraturan mengikuti dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh lagi kegiatan pendalaman keyakinan kelas atau ke sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Yang kedua kegiatan tugas saya atau tugas kami. Ini contohnya. Contoh pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama harus taat pada peraturan. Itu yang tampak seperti, yang tidak tampak yang jelas melanggar peraturan. Kemudian saling peduli kepada temannya, saling menghargai temannya, menghormati teman beserta gurunya. Kemudian selalu berkata jujur, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga kita perlu menerapkan di sekolah kita tentang kebersihan. Dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari lingkungan kelas kita dulu, Bapak Ibu, mungkin dari wali kelas masing-masing. Kita perlu membentuk keyakinan kelas tentang kebersihan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, barulah di lingkungan sekolah yang lebih melebar lagi, entah kita melaksanakan jumat bersih dan lain sebagainya. Itu kita perlu menerapkan juga. Kemudian adil kepada temannya, jadi tidak ada pembulian. Itu juga salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas. Itu kan berupa abstrak, yang bersifat abstrak. Nah, ini juga antri saat masuk kelas. Mungkin ini kalau antri saat masuk kelas ini biasanya anak-anak yang jenjang SD, ya Pak Ibu. Ya, kalau untuk jenjang di sekolah kita SMA mereka sudah paham sendiri. Terima kasih. Iya, kalau yang mau masuk itu malah lebih banyak ini di luar daripada di dalam.
ya setidaknya kita harus mendengarkan guru kita jika sedang menjelaskan materi. Kan biasanya ada Bu sekarang apalagi anak-anak itu kadang main HP, main game, ada lagi yang di belakang tidur. Nah, jadi perlulah itu kita bentuk keyakinan kelas bersama-sama. Kemudian bisa saling menyayangi temannya, mengembalikan barang yang dipinjam tepat waktu, itu juga bisa. Biasanya itu kan anak-anak itu pinjam tak pulpen, tak tip itu satu kelas hanya satu, biasanya seperti itu, pinjam lari ke sana ke sini. Itu juga perlu dibentuk karena itu memang barang pinjaman itu kan memang bukan milik mereka, milik yang punya. Jadi memang harus benar-benar dikembalikan. Namanya pinjam, ya hanya pinjam, bukan milik, harus dikembalikan sesuai dengan keadaan yang utuh seperti pinjam pada waktu pinjam itu. Lanjut. Nah, kemudian ini contoh nih kegiatan tugas saya tugas tamu, tugas guru, tugas murid seperti apa. Jelas ini sudah paham semua nih Bapak Ibu. Guru tentunya tugasnya mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan. Jadi jangan dipahami kita sebagai seorang guru itu hanya sekedar mengajar anak-anak kita. Kalau mengajar itu kan berarti hanya menyampaikan materi sudah cukup sudah. Itu kalau mendidik itu seandainya ada anak-anak yang berperilaku kurang sopan, yang ada yang tidak menghormati gurunya, itu perlu kita didik, perlu kita bina dengan baik. Jadi tugas guru itu tidak hanya mengajar, mendidik, kemudian membimbing dan mengarahkan. Hanya mengarahkan ke arah hal-hal yang positif. Kemudian memberikan penilaian dan evaluasi, mengelola kelas. Nah, mengelola kelas ini juga perlu karena seperti yang Bapak Ibu guru ketahui, seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Nah, pengelolaan kelas ini masuk ke dalam kompetensi pedagogik. Bagaimana cara mengelola kelas agar anak-anak itu merasa nyaman dan betah di kelas ketika mendengarkan kita sedang menjelaskan materi. Itu kita mengelola kelasnya seperti itu. Kemudian kompetensi yang berikutnya, kompetensi profesional. Yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi kepribadian. Jadi Bapak Ibu guru perlu memiliki 4 kompetensi tersebut. Itu sudah dijelaskan dalam undang-undang Bapak Ibu, sudah ada. Kalau nggak salah UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Itu sudah ada semua. Kemudian tugas murid tentunya belajar di kelas, dan maksudnya tidak hanya belajar di kelas juga, bisa belajar di rumah, berkarya. Bagaimana caranya murid kita bisa menghasilkan suatu karya yang bisa membanggakan sekolah kita. Kemudian taat pada peraturan tadi, peraturan atau melaksanakan keyakinan. Kemudian disiplin. Nah, disiplin di sini tentunya disiplin dari yang muncul dari dalam diri kita. Motivasinya itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian guru tugasnya bukan, yang pertama, jangan memaksakan murid untuk belajar. Jadi jangan dipaksa kita menyampaikan materi, karena memang kemampuan anak-anak kan berbeda-beda. Ada tingkat penyerapan materi itu, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Kemudian gaya belajarnya anak-anak juga berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya dengan auditori, ada yang gaya belajar dengan visual, ada juga yang kinestetik. Mungkin kalau gaya belajar dengan auditori, kita perlu menyetelkan video atau lagu-lagu. Itu bagi anak yang gaya belajarnya auditori. Sedangkan kalau gaya belajar visual, kita bisa menampilkan gambar-gambar, itu bisa. Sedangkan kinestetik itu biasanya anak itu gerak terus, maksudnya nggak bisa diam di kelas, nanti jalan ke sana, jalan ke sini. Ya, sebaiknya sebelum kita menyampaikan materi, kita lakukan senam-senam kecil atau gerakan apa gitu ya. Anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik itu bisa senang menerima materi yang kita ajarkan. Lanjut. Contoh pembentukan
keyakinan kelas. Jadi ya seperti kayak Bapak Ibu guru mungkin sebelum di awal pelajaran Bapak Ibu guru membentuk kesepakatan kelas. Ini keyakinan kelas hampir sama sebenarnya Bapak Ibu. Cuma kalau keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri kita, dari dalam murid motivasinya. Nah, jadi pakai ini yang ditempel. Setiap anak itu bisa nanti kita kasih stick note itu ya, apa itu namanya? Itu kotak yang ditempel itu kita bagikan ke anak-anak, kita jelaskan nanti kalian mau seperti apa nanti pembelajarannya kita tuliskan di kertas yang sudah kita bagikan, akhirnya terus bisa setiap anak bisa menempelnya di papan. Jadi setelah semua menempelnya, barulah kita sepakati bersama-sama mana yang kita setujui, mana yang tidak. Itu salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas. Lanjut, kemudian kebutuhan dasar manusia. Tentunya manusia hidup ini pasti memiliki kebutuhan dasar. Ada lima kebutuhan dasar setiap manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua yaitu mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tentunya kita sebagai manusia pasti kebutuhan dasar kita bagaimana kita bisa bertahan hidup di dunia ini. Tentunya dengan makan, minum, kesehatan. Itu kebutuhan yang paling utama untuk kita. Berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, kebutuhan diakui oleh teman-temannya, tidak ada pembulian. Itu satu contoh kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya mungkin anak-anak didik kita merasa butuh diakui atas kemampuan mereka dalam suatu bidang. Itu mereka juga butuh pengakuan oleh kita, oleh gurunya. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi setiap manusia pasti mempunyai pilihan masing-masing dan tidak mau dipaksa. Tentunya kalau suatu kegiatan apapun kalau dipaksa itu kan tidak nyaman ya Bapak Ibu. Jadi atas kemauan kita sendiri, tentunya yang tidak melanggar dengan nilai-nilai dan norma. Berikutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi kita selain bekerja kita juga butuh refreshing atau bagaimana kita menghibur diri kita sendiri. Entah kan beda-beda tergantung kita masing-masing cara kita untuk menghibur diri kita sendiri, yang tahu ya kita sendiri. Entah kita bisa berjalan-jalan atau menonton film dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar. Ketawa itu penting. Tidak mungkin kita sebagai manusia hidup ini harus bekerja terus, itu juga tidak mungkin. Pasti butuh kesenangan juga. Berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol itu ada 5, dibagi menjadi 5. Itu nanti ada keterkaitan dengan yang tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Mungkin dari Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu di sini posisi kontrolnya pada nomor berapa? Mungkin ada yang menghukum, atau ada yang nomor 2, nomor 3, 4, atau 5. Mungkin Pak Pras nomor berapa? 5.
guru sebagai seorang guru kepada peserta didik itu ada 5. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Ini mungkin seorang guru yang sering menghukum muridnya, itu berarti memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Mungkin tentunya juga sangat banyak, saya sendiri juga sering yang memberi hukuman kepada anak-anak juga sering, karena ya untuk menerapkan tadi restitusi tadi itu juga butuh kesabaran Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak yang masih menerapkan atau memposisikan dirinya sebagai posisi penghukum. Kemudian ada lagi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini mari kita bahas satu persatu. Untuk posisi penghukum, biasanya yang dilakukan oleh guru yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti atau menyindir seorang murid. Itu yang biasa dilakukan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah itu biasanya guru ini memberi ceramah ini, kamu tidak kasihan kepada saya, jadi membuat muridnya itu merasa bersalah kepada gurunya. Mungkin ada seperti itu Bapak Ibu, ada yang biar kasihan kepada gurunya. Jadi beliau itu memposisikan dirinya sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi guru yang memposisikan dirinya sebagai teman kepada muridnya, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya ya mereka itu sangat akrab kepada murid-muridnya sehingga sebagai posisinya itu sebagai temannya sendiri. Itu mungkin juga ada di sini Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah posisi pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Biasanya pemantau ini ya hanya memantau dari kejauhan, dipantau aja. Nanti kalau melakukan pelanggaran kita panggil. Namun tapi melakukan pelanggaran apa? Itu posisi pemantau. Nah, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya, yaitu mengajukan pertanyaan, contohnya hampir sama kayak restitusi tadi. Jadi manajer ini adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi dan pada intinya nanti murid diberi pilihan untuk mengambil langkah apa yang harus mereka lakukan. Kemudian untuk hasilnya, biasanya kalau seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, itu hasilnya seorang murid itu pasti akan memberontak, malah bisa melawan, itu biasanya. Sedangkan kalau posisi membuat rasa bersalah, itu seorang murid akan menyangkal atau berbohong, biasanya seperti itu. Nah, sedangkan teman itu biasanya murid akan ketergantungan kepada guru yang memposisikan dirinya sebagai temannya, bahkan malah nanti jadinya malah tidak dihormati lagi karena dianggap hanya sebagai temannya sendiri. Tuh. Kemudian posisi pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi anak-anak itu berbuat baik jika hanya diawasi saja. Jika tidak diawasi, dia kembali lagi berbuat ya sesuai aslinya mereka sendiri. Nah, sedangkan posisi manajer di sini yaitu menguatkan watak atau karakter peserta didik. Nah, jadi dengan kita memposisikan diri sebagai seorang manajer kepada murid kita, harapannya seorang murid itu bisa menguatkan karakter atau watak yang ada di dalam diri mereka. Kemudian dampaknya, jika seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, maka dampaknya itu seorang murid itu bisa mengulangi kesalahannya lagi. Contohnya seorang murid yang sedang melakukan pelanggaran datang terlambat ke sekolah, itu jika dihukum kemungkinan besar dia akan mengulangi lagi, itu pasti ada karena dia kan juga merasa terpaksa. Kemudian dampak kepada murid, jika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah, itu mereka akan merasa rendah dan merasa gagal dan tidak berharga karena mereka itu merasa sangat bersalah kepada gurunya.
seorang teman. Sedangkan pemantau itu dampaknya menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Kemudian yang manajer itu dampaknya mengevaluasi diri. Jadi misalnya jika melakukan pelanggaran, jika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, maka murid itu bisa mengevaluasi diri mereka sendiri. Lanjut ya. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi ini kita bahas lebih dalam lagi. Restitusi itu apa sih sebenarnya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu yang disebut dengan restitusi. Jadi memperbaiki diri mereka sendiri sehingga mereka itu bisa membentuk karakternya menjadi lebih kuat lagi. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi jika mereka melakukan pelanggaran atau membuat masalah, mereka kita minta mencari solusinya sendiri, tentunya dengan bimbingan dan arahan dari guru, tidak dilepas begitu saja. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana anak-anak agar setelah melakukan kesalahan dia tidak mengulanginya lagi, bisa belajar dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Kalau menghukum itu kan mungkin bisa hanya untuk menebus kesalahan lagi, kemungkinan besar mereka akan mengulangi kesalahan mereka. Kemudian memperbaiki hubungan, tentunya memperbaiki hubungan dengan guru, memperbaiki hubungan dengan teman-teman sekolahnya atau teman-teman sekelasnya. Kemudian restitusi ini berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu tidak bersifat memaksa, tapi ditawarkan kepada murid-murid. Sedangkan menghukum itu kan pasti bersifat memaksa. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi seperti yang saya bilang tadi, restitusi itu gimana caranya motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri peserta didik itu bisa dibangun. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasarnya perilakunya apa saja. Mungkin contohnya anak-anak seandainya di kelas itu bermain lari-larian atau bermain bola, ditanya kebutuhan dasarnya. Oh mungkin anak-anak tadi kebutuhan dasar tadi ada berapa Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan? Ada 5. Mau dari saya ulang ya. Kebutuhan dasar tadi ada 5. Mungkin ada beberapa faktor anak melakukan pelanggaran. Mungkin dia butuh kesenangan. Seandainya mereka bermain di kelas, entah main bola. Oh berarti ini dia memiliki kebutuhan dasar untuk mendapatkan suatu kesenangan. Mungkin di rumahnya dia tidak bisa bermain atau faktor mungkin keluarganya yang lagi bermasalah dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian ada lagi yang mungkin anak-anak yang melakukan pelanggaran, mereka memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Jadi mereka ingin bebas, contohnya, Bu saya tidak ingin belajar di kelas saja, bosen di kelas tok, panas dan lain sebagainya. Gimana kalau kita di luar? Oh tidak apa-apa, itu berarti anak-anak perlu membutuhkan kebutuhan dasar yang berupa kebebasan. Tuh. Lanjut tadi ini. Jadi restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang jelas anak-anak melakukan suatu pelanggaran itu pasti ada alasannya. Alasannya seperti apa dan kebutuhannya kita lihat kebutuhannya apa dari 5 tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian restitusi ini fokus
fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi lebih fokus pada karakter peserta didik atau karakter murid-murid kita. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kembali lagi tadi dengan kita melaksanakan restitusi, anak itu diminta untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan bimbingan guru. Kalau hukuman yang jelas itu ketentuan dari guru, yang membuat satu hukuman yang memecahkan masalah itu juga gurunya sendiri. Secara restitusi itu anak itu disuruh diminta mencari solusi atau memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian yang berikutnya, restitusi yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya mungkin ada anak-anak yang melakukan pelanggaran sehingga ada teman-temannya yang nggak mau berteman kepada dia karena dianggap dia sudah melakukan suatu pelanggaran. Dan akhirnya seandainya ada guru yang menghukum, sehingga karena dia malu dan dia merasa marah kepada guru yang sudah beri hukuman, dan akhirnya bisa anak tersebut akhirnya sampai terbawa besok kalau sudah lulus sekolah, bahkan sampai dewasa itu pasti masih terbawa itu jika melakukan hukuman. Nah, tapi kalau restitusi itu bisa mengembalikan anak tersebut kepada kelompoknya, teman-temannya. Jadi mereka tetap diterima oleh teman-temannya, tidak dijauhi. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang disebut dengan segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi tanya dulu keyakinan kelasnya, kamu dulu keyakinan kelasnya seperti apa. Kemudian yang pertama kebalik ya. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seandainya anak itu melakukan pelanggaran, kita jawab dulu Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Namanya manusia itu pasti tempatnya salah dan dosa, pasti itu sudah. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah ditanya menstabilkan identitas, oh ya, tentunya Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ditanya dulu, alasan kamu melakukan pelanggaran ini, pasti kamu punya alasan. Alasan kamu seperti apa? Ditanya dulu alasannya. Yang berikutnya barulah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam dirimu apa yang sudah perlu kita sepakati? Tentunya kita harus menghormati orang lain. Contoh kalau datang terlambat ke sekolah, itu keyakinan kelas yang harus kita miliki adalah menghormati orang lain. Seperti itu. Ini akan saya tampilkan contoh penerapan keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu terapkan ini salah satu contoh penerapan keyakinan kelas. Ini saya kutip dari videonya LMS Guru Penggerak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
semakin besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Soalnya saya bentak-bentak dia dengan teman-teman lain. Ini validasi tindakan apa? Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak mencurigakan lagi. Hanya mengungkapkan. Mas, Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengatakan saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah dari itu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan kamu prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan. Bagaimana dengan kamu? Ya saya mau emosi. Saya bisa jadi sabar. Kira-kira kamu bersedia menyelidiki masalah ini? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa pelangnya. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertahan hidup. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Ini nih Bapak Ibu pembahasan satu persatu. Identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita Jadi gini nih Bapak Ibu, jika kita tadi sudah ada contoh bagaimana kita bisa menerapkan kita sebagai seorang guru, sebagai posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Langkah yang pertama itu kita bisa mengajukan pertanyaan dulu jika seandainya ada anak kita yang melanggar. Yang pertama menstabilkan identitas. Beberapa pertanyaan yang bisa kita ucapkan ke anak-anak. Yang pertama yaitu tentunya membuat kesalahan sesuatu hal yang wajar, itu bisa seperti itu. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna, atau tadi yang jelas manusia juga tempatnya salah dan dosa, itu juga bisa. Itu langkah yang pertama. Lanjut. bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik
untuk langkah yang kedua dalam mengenal segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang bisa kita ucapkan yang pertama yaitu kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, atau kamu pasti melakukan hal ini pasti memiliki alasan. Itu bisa. Itu salah satu contoh kata-kata dalam langkah validasi tindakan yang salah. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang barusan. Beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak-anak yaitu sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita sepakati bersama-sama. Kemudian sebenarnya kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Itu bisa kita ucapkan kepada anak-anak. Seperti itu ya. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. Cukup ya Bapak Ibu untuk yang segitiga restitusi contohnya. Kemudian kita lanjut setelah segitiga restitusi. Ini kesimpulan akhir kita. Bisa dilihat Bapak Ibu, jadi untuk disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar, segitiga restitusi, motivasi, itu semua saling berkaitan satu sama lain. Bisa dilihat dari bagan ini. Yang pertama yang teori kontrol yang sudah diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Itu yang pertama tentang makna disiplin. Yang pertama disiplin itu sendiri kesimpulannya bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Jadi makna disiplin itu sendiri menurut Dr. William Glasser itu belajar mengontrol diri sendiri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita sendiri dengan tujuan yang mulia. Kemudian semua perilaku tentunya didasari oleh beberapa motivasi. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik itu berarti motivasi yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar kita. Contohnya motivasi ekstrinsik itu mereka melakukan suatu tindakan itu hanya tujuannya untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Itu berarti mereka itu melakukan satu tindakan hanya berasal dari motivasi ekstrinsik saja. Kemudian motivasi intrinsik itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Tentunya harapan kita
sebagai seorang guru, kita menginginkan murid-murid kita untuk dalam bertindak itu mereka hanya didasari atas motivasi intrinsik, tidak ada paksaan dari luar, tidak ada karena hanya untuk mendapatkan imbalan saja atau hanya untuk menghindari hukuman. Jadi yang kita harapkan di sini adalah bagaimana motivasi intrinsik pada anak atau murid kita itu bisa muncul atau bisa terbangun. Kemudian posisi kontrol ini juga berkaitan. Kita diharapkan dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer, kita diharapkan mampu memposisikan diri kita sebagai seorang guru itu pada posisi manajer. Jangan posisi penghukum, apalagi penghukum, karena penghukum sama pembuat merasa bersalah ini tadi sudah saya sampaikan itu termasuk produk gagal yang akan mengakibatkan dampak negatif pada murid. Kemudian yang terakhir adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tentunya seorang manusia atau murid-murid kita dalam melakukan satu tindakan, dia itu didasari atas kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka miliki. Entah mereka yang pertama karena bertahan hidup, yang kedua karena penguasaan atau ingin diakui atas kemampuannya, kemudian karena mereka hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari guru atau merasa diterima oleh teman-temannya, atau karena mereka hanya ingin mendapatkan kesenangan, dan bahkan mereka alasannya ingin mendapatkan kebebasan. Nah, dari beberapa poin ini kita bisa bagaimana cara kita untuk membangun motivasi intrinsik peserta didik, yaitu dengan membentuk keyakinan kelas, kemudian memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Cukup, saya rasa itu saja penyampaian singkat dari saya tentang budaya positif. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu guru, mungkin ada yang kurang jelas, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Elo atas waktunya. Tadi sempat disinggung seputar segitiga restitusi. Di situ ada 3 yang ingin kita tanyakan itu, apakah prosesnya itu bisa terjadi secara tidak berurut atau harus berurutan? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kebutuhan dasar dari manusia sendiri. Itu ada 5 tadi sempat disebutkan juga. Apakah kita itu dalam satu kejadian itu bisa 5-5-nya sekaligus muncul atau justru satu persatu? Atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Bella. Terima kasih nih Pak Pras atas pertanyaannya. Yang pertama di sini saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama terkait segitiga restitusi. Jadi sudah saya sampaikan tadi, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan Bapak Pras tadi, apakah dalam kita menerapkan segitiga restitusi, tahapan dari ketiga ini harus kita terapkan semuanya secara berurutan, atau mungkin tidak urut, atau hanya satu persatu, atau 2 dari 3, atau 1 dari 3, itu bagaimana? Nah, jadi boleh Bapak, boleh kita menerapkan segitiga restitusi itu tidak menerapkan ketiga tahap itu, tergantung dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Jadi mungkin kalau seandainya permasalahan
juga boleh. Jadi dilihat dari berat atau ringannya masalah pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Nah, tapi kalau seandainya permasalahannya atau pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dikategorikan berat, kita bisa menerapkan ketiga-tiganya. Langkah ketiga dari awal yaitu secara berurutan atau tidak berurutan juga tidak apa-apa. Yang penting ketiga-tiganya itu juga kita bisa sampaikan ke anak. Mungkin ajak dulu dari menstabilkan dari validasi tindakan yang salah dulu bisa, baru kemudian menstabilkan tindakan dan menanyakan keyakinan kelas. Itu seperti itu Bapak. Jelas ya Pak Pras. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 tadi seperti apa Pak? Kebutuhan dasar manusia. Apakah itu lima-limanya itu dalam satu waktu bisa muncul di diri kita atau satu-satu? Untuk kebutuhan dasar manusia itu tentunya bisa muncul kelima-limanya atau hanya satu persatu, itu tergantung dari murid kita atau dari kita sendiri. Contoh, seandainya murid kita melakukan suatu pelanggaran, dia tidak mau mengikuti atau dia tidak mengumpulkan tugas, itu kan satu pelanggaran, tidak mengumpulkan tugas dari guru. Kita tanyakan dulu, sebenarnya kamu ini tidak mengumpulkan tugas itu alasannya apa? Yang pertama, saya Bu, mungkin saya itu tidak senang pelajaran ini. Oh, berarti mereka butuh kesenangan, makanya saya tidak ingin mengerjakan. Saya ingin mengerjakan atau materi yang lainnya. Jadi mereka butuh kesenangan kepada materi yang lain. Selain itu mungkin ada alasan lagi. Saya itu contoh dia itu tidak senang menerima materi di kelas. Dia itu ingin melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Ditanyakan contohnya seperti apa? Yang mungkin kita bisa di alam atau di bawah pohon. Jadi salah satu alasannya mereka itu membutuhkan kebebasan. Jadi tidak semuanya 5 kebutuhan dasar itu langsung muncul. Bisa 1 atau 2 saja, itu juga tergantung dari anak kita kenapa melakukan hal tersebut. Jadi kita tanya dulu, kebutuhan yang kamu ini sebenarnya apa, yang kamu inginkan itu apa? Apa kamu ingin bebas di luar? Ya aku ingin bebas. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan berarti anak itu kebutuhan dasarnya ingin mendapatkan kebebasan. Atau bisa lagi, bisa saja tiga-tiganya ada. Bisa ingin diterima, bisa diterima dengan teman-temannya. Saya soalnya Bu tidak mau, saya disuruh bagi kelompok. Kenapa kamu tidak gabung sama teman-temanmu? Saya merasa tidak diakui. Jadi mereka si anak ini butuh kebutuhan dasar disayangi atau merasa diterima dengan kelompoknya. Jadi jawabannya itu tergantung dari seorang yang bersangkutan. Bisa saja 4, tapi kalau kelima-limanya itu sangat jarang ya Pak. Biasanya seringnya itu 1, 2 itu yang seringnya mereka masuk tindakan itu biasanya yang didasari 1 atau 2 alasan kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Seperti itu, Bapak jelas Pak Pras? Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Tidak ada. Bagian monggo Bapak. Terima kasih Bu Elo. Terkait dengan keyakinan kelas tadi, itu apakah wali kelas saja yang membuat ataukah setiap guru yang mengajar di kelas tersebut? Atau mungkin wali kelas membuat terus ditulis di tembok atau dipajang di tembok, terus nanti guru mapel yang lain atau guru yang mengajar di situ tinggal mungkin menambahi atau sesuai dengan kebutuhan untuk mapel tersebut. Terima kasih Bu Elo. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas di sini
bisa wali kelas dan setiap guru itu bisa membuat bersama-sama sesuai dengan keinginan masing-masing guru. Mungkin seandainya kalau wali kelas beserta anak-anak yang membentuk, bisa jadi beberapa guru mapel itu tidak menginginkan keyakinan tersebut. Jadi bisa ditambahi Bapak. Jadi mungkin gini, wali kelas bersama murid-muridnya bisa membentuk bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian jika ada beberapa guru yang ingin menambahi, monggo ditambahi sesuai dengan kebutuhan setiap mata pelajaran atau guru yang mengaku mata pelajarannya masing-masing, seperti itu Bapak. Bisa. Kalau kemarin saya itu karena mungkin teman-teman di sini kan juga belum mengetahui bagaimana cara membentuk keyakinan kelas, jadi coba menerapkan sendiri dulu sama Bu Titis ya. Bu Titis juga sudah menerapkan di kelas berapa itu 10-3 kalau nggak salah. Yang mungkin untuk wali kelasnya kalau memang ada yang kurang bisa ditambahi, atau mungkin ada yang kurang sepakat bisa diubah. Jadi keyakinan kelas ini juga fleksibel Bapak. Tidak harus setiap itu harus tetap kayak gitu. Jadi dinamis. Bisa nanti kalau sesuai kondisi tidak sesuai dengan kondisi lingkungan kelas kita, itu bisa berubah, bisa ditambahi dan juga bisa dikurangi. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ini materi bisa. Monggo Bapak Ibu guru, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin ada yang mau memberikan refleksi terkait materi yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif. Monggo. Bu Titis. Terima kasih Bu Eno untuk kegiatan hari ini, sangat bermanfaat sekali, sehingga melalui kegiatan ini saya dapat mengetahui seorang guru itu hendaknya menerapkan disiplin positif agar menjadi budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, melalui 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, saya menjadi lebih mengetahui bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus, seorang guru itu hendaknya memilih posisi kontrol sebagai manajer, sehingga diharapkan dapat menguatkan karakter murid-murid. Mungkin itu yang dapat saya refleksikan di kegiatan ini. Ya, terima kasih Bu Titis atas refleksinya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain mau merefleksikan apa yang sudah didapat dari materi yang sudah disampaikan hari ini, mungkin mau merefleksikan. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Eno. Jadi yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya ikuti tadi, bahwa untuk memunculkan disiplin positif di suatu sekolah atau di suatu kelas itu diawali dengan membuat keyakinan kelas. Dari situ nanti juga akan tumbuh kebutuhan ya, rasa kebutuhan dari setiap anak, bukan hanya 1-2 anak, tapi seluruh anak itu merasa butuh. Terus yang ketiga, ketika terjadi kesalahan atau pelanggaran, maka yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan restitusi. Jadi kalau dulu hukuman yang sebelum ini kita kenal sebagai hukuman, kegiatan restitusi ini cenderung merupakan kegiatan yang bukan menghukum, tapi kita ajak anak itu untuk berdialog, sehingga dari sini nanti ke depan mungkin hukuman-hukuman fisik itu akan pelan-pelan akan berkurang gitu ya. Bahkan mungkin bisa hilang gitu.
yang muncul nanti akan adalah restitusi. Terima kasih Bu Eno. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi refleksi? Tidak ada, ya? Jika tidak ada, mungkin cukup itu saja materi singkat dari saya tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa menerapkannya di sekolah kita kepada murid-murid kita semua. Terima kasih. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.